malam dan shalom semuanya Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, shalom. Saya mau lihat seberapa banyak tangan-tangan yang diberkati Tuhan hari-hari ini. Lambaikan tangannya, tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus yang dahsyat. Haleluya, haleluya, Tuhan Yesus dahsyat, haleluya. Puji Tuhan, saya bersyukur saudara. Hari ini kita boleh join, saya boleh join saudara bersama dengan saudara di Miracle Institute, Rise Up and Be Victorious, bangkit dan jadi lebih dari pemenang. Katakan amin. Seberapa banyak di antara saudara yang sampai bulan Februari sudah mengalami bangkit dan jadi lebih dari pemenang? Boleh lambaikan tangannya. Haleluya, haleluya. Saya percaya saudara datang ya di Zoom, tidak dengan ya biasa-biasa, tapi setiap kita selama kita masih hidup, kita punya tantangan, punya pergumulan di dalam kehidupan kita. Tetapi pesan Tuhan hari ini adalah kita terus bangkit dan jadi lebih dari pemenang. Amin, saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara, saya mau saksi. Kalau saya hari ini ada bergabung dengan saudara, itu bukan karena kuat dan gagah saya. Tetapi saya mau saksi buat saudara, bulan Januari adalah bulan yang luar biasa untuk kami sekeluarga. Saya dan Pastor Benny. Ya, kalau saudara lihat, mungkin saya jarang muncul gitu ya saudara ya. Januari luar biasa, saya di belakang layar, saya berperang, saya menghadapi hal-hal yang buat saya secara pribadi nggak gampang gitu saudara ya. Jadi biasanya saudara di awal tahun bulan Januari itu saya dan Pastor Benny biasanya kami ambil off untuk sabat dan kami pergi ke Gunung Pokono. Biasanya kami doa puasa, kami banyak cari wajah Tuhan untuk download visinya Tuhan, untuk take rest ya saudara, untuk charge ya, di mana pelayanan kami biasanya mulai dari November, Desember itu luar biasa padat gitu saudara ya, retreat Thanksgiving, kemudian Natal dan lain sebagainya. Tapi untuk Januari tahun ini Tuhan izinkan kami nggak bisa saudara, karena dari tanggal 1 buka tahun saudara ya, ada salah satu jemaat yang sedang bergumul ya, suaminya masuk ICU gitu ya, dari habis retreat Thanksgiving saudara, udah 1 bulan lebih. Setiap hari kami berjuang, bergumul, bangkit, rebut kemenangan, karena suaminya ini orang Kuntien gitu saudara ya, dan dia masih percaya ada kebiasaan, kemudian ya saudara ya Konghucu atau Buddha gitu saudara ya. Tapi kami bersyukur saudara, di retreat Thanksgiving bersama Pak Tim dan Bu Indri, dia ikut saudara, dan dia ikut session saudara ya, dan waktu sebelum dia unfall ya, sebelum dia nggak sadar gitu saudara ya, karena sesak nafas dan sebagainya, puji Tuhan kami diberikan kesempatan untuk dinuntun dia untuk terima Yesus gitu saudara ya. Jadi Tuhan izinkan, finally Tuhan izinkan di Januari 3 dia diambil Tuhan. Tapi waktu sebelum diambil Tuhan, wah kita doa saudara di ruang ICU ya, terima Tuhan Yesus, panggil Yesus gitu saudara ya. Akhirnya dia jalan gitu saudara, dan kita doakan gitu saudara ya. Wah, ini pengerja yang dekat gitu ya dengan kita, yang semangat on fire. Saya kuatkan terus, semangat ya Ci. Ya, itu terjadi hari Rabu, saudara. Waduh, sudah kedukaan ya, saudara ya, dalam pelayanan. Tapi saudara nggak berhenti sampai itu, saudara. Hari Jumatnya, saudara ya, hari Jumatnya tanggal 5, tiba-tiba kami ditelepon di sekolah. Jesslyn itu sakit saudara, muntah-muntah katanya, kita harus jemput dia pulang sekolah ya saudara, early gitu saudara, dia pulang jam 3, kami harus jemput jam 1:30. Saya jemput dia, saya pikir saudara, di Amerika ini kan lagi winter saudara, lagi dingin gitu, saya pikir dia masuk angin ya saudara, saya krokin, saya rawat dia dengan baik, masih saja saudara muntah saudara ya, dia tidur, dia bangun bilangnya lumayan mam, lumayan, saya kasih dia makan lagi, muntah lagi saudara ya, sampai 5 kali makan, minum, muntah. Waduh, saya pikir ini bukan masuk angin, udah dikerokin, udah di segala macam gitu saudara, ini bukan masuk angin. Saya bilang sama Pak Benny, berangkat ke emergency, ke CHOP ya, Children Hospital Emergency. Ternyata betul saudara, berangkat ke emergency saudara ya, dites, ternyata Jesslyn kena stomach flu ya saudara ya, stomach bug. Jadi ada virus yang ada di perut gitu saudara,
menyebabkan itu seperti kayak di Indonesia namanya muntaber gitu saudara ya. Jadi dia dikasih obat pulang saudara ya, dia happy gitu saudara, dia happy udah dikasih obat gitu ya, berhenti muntahnya dan dia bisa makan lagi. Saya pikir puji Tuhan sudah sembuh. Besoknya saya lihat dia tidak muntah lagi. Haleluya, thank you Lord. Nah, minggunya itu ada funeral service ya. Funeral service itu seperti doa penghiburan di rumah duka gitu saudara. Banyak orang yang datang, kami layani saudara ya. Pulangnya saudara, saya titip Nicole di Cicis pupu saya yang dekat rumah saudara. Dia bilang, Nicole muntah-muntah, nggak ngerti kenapa. Waktu tidur dia muntah. Ini ketularan ini sama cicinya, karena dokter katakan itu sangat menular. Kalau sharing food gitu saudara ya, dia menular. Haleluya. Nah itu tepat hari Minggu saudara, saya bawa dia, kami harus pelayanan ibadah yang kedua jam 5 saudara ya, saya bawa dia kasih susu gitu ya, saya pikir cuma masuk angin biasa, kasih susu muntah lagi saudara. Setelah itu dia kita bisa ibadah ya, saya dan Pak Beni bisa melayani, dia tidur, puji Tuhan saudara. Bangun selesai ibadah, saya kasih sedikit cracker saudara, dia muntah lagi saudara, 4 kali hari itu. Waduh, udah ini pergi ke emergency. Ya saudara, satu hari itu kami udah full pelayanan, malamnya harus pergi lagi ke CHOP, ke Children Hospital Emergency untuk Nicole, anak kami yang kedua. Ya sekali lagi dokter katakan ini pasti kena virus yang sama, stomach flu, dikasih obat, berhenti saudara muntahnya. Puji Tuhan. Saya pikir haleluya, semua sehat, sembuh ya. Ganti saya saudara, pulang dari emergency, rasanya perut kayak diobok-obok saudara. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya ini paling gak suka muntah gitu saudara ya, karena enak gak enak. Tuhan sembuhkan saya. Tapi Tuhan izinkan saya bukan ngalami muntah, tapi diare. Karena stomach flu itu, kalau sudah muntah itu pasti diare. Tapi saya puji Tuhan, Tuhan kasih kekuatan. Saya enggak muntah-muntah, tapi tengah malam, minggu malam saya diare, saudara. Sampai terus, waduh saudara, sudah lemas gitu rasanya ya saudara. Puji Tuhan, Pak Beni besoknya nyusul juga saudara. Diare. Puji Tuhan, waktu penguburan dia bye-bye saja, pulang dari penguburan mengalami hal yang sama dengan saya saudara. Haleluya. 1 minggu itu kita diizinkan satu keluarga yang ngalamin sakit gantian saudara ya. Puji Tuhan, waktu itu kami sembuh saudara ya, bisa melayani minggunya. Saya pikir selesai ya saudara. Enggak saudara, pulang dari emergency, ini anak saya yang pertama Jesslyn yang sudah nggak muntah-muntah, dia bilang, Mom, I'm cold, saya dingin Mom. Malamnya itu saudara, dia langsung demam saudara, habis dingin ya saudara, dia demam, dia ngegigil, dia panas suhunya. Tuhan Yesus, ini apa lagi? Saya lagi diare dengan suami, dia panas naik turun. Wah saudara, kami harus berjuang ya saudara ya, namanya orang tua ya, pasti kami bergadang, lihat cek setiap 4 jam. Jadi dia tuh kalau udah minum obat, dia turun panasnya, lalu naik lagi selama 4 jam, nanti naik lagi, turun lagi, naik lagi, seperti itu saudara. Sampai dengan hari Kamis, dia naik turun. Kita bawa lagi ke Children Hospital. 2 kali masuk emergency. Berarti sudah 3 ya saudara, bersama anak kami yang kedua ya Nicole. Bawa lagi ke emergency saudara. Dites dan lain sebagainya. Nah saya pikir Jesslyn ini kena apa tipesnya kambuh. Karena dulu kami ke Indonesia sebelum pulang ke Amerika, dia sempat tipes gitu. Tapi di Amerika ternyata nggak ada tipes gitu saudara. Nggak ada check up tipes. Yang dicek malaria, ya kalau malaria pasti negatif gitu saudara ya. Semua COVID, flu-nya dites, dia oke. Jadi ternyata stomach bug-nya itu masih ada di perut yang menyebabkan dia itu panas naik turun. Dan dokter katakan, it's okay, kamu rawat dia, naik turun, tetap kasih obat, ini bisa stay sampai 7 hari. Saya pulang, haleluya Tuhan, 7 hari. Dokternya bilang, it's okay, tapi kami yang rawat 7 hari gagal. Ya naik turun panasnya, kalau udah naik ini yang merah semua. Wah kita doa dalam nama Yesus, sembuh sambil kita rawat itu saudara ya. Ya puji Tuhan, hari Sabtunya dia mulai decline, dia cuman anget-anget, panasnya sudah mulai turun. Minggunya kita bisa pelayanan lagi, haleluya. Karena kita kan kalau udah Sabtu Minggu kalau ada yang sakit, waduh ini pelayanan gimana nih ya. Saya dan Pak Beni harus tetap berangkat ke gereja gitu saudara ya. Puji Tuhan, Jesslyn sembuh. Kami
bisa melakukan pelayanan, saudara ya. Saya pikir, haleluya, semua sudah sehat, sudah baik-baik. Hari Selasanya Nicole dapat vaksin, dan waktu itu vaksinnya langsung 5, saudara, langsung 5 suntikan. Nah, biasanya cuma 4, 3 di paha, 1 dimasukin di tetes. Hari itu Nicole dapat 5, semuanya disuntik di pahanya. Wah, dia nangis pulang, panas badannya. Ya saya pikir biasa habis imunisasi anak tuh pasti panas gitu, saudara ya. Saya minumin Tylenol gitu, saudara, 1 hari, 2 hari, sampai 3 hari. Panas naik turun seperti ciciknya, saudara ya. Waduh, saya pikir, Tuhan, apalagi ini Tuhan. Itu dari minggu ke berapa, saudara? Minggu ketiga, atau saya sampai hitung ini isinya pergi ke farmasi beli obat gitu, saudara. Buat saya itu ini kenapa ya kok sakitnya kok gantian. Dan saya bersyukur, saudara, anak saya yang kedua itu jago nangis. Sepanjang malam dia nggak tidur, saudara, nangis gitu, saudara, nangis gitu ya. Akhirnya mau nggak mau saya bergadang, saudara. Itu sampai 1 minggu, saudara. 1 minggu saya pikir ini nggak beres. Ini pasti bukan karena vaksin, tapi ada sesuatu. Jumatnya saya bawa ke emergency lagi. Genaplah, saudara, 2 minggu 4 kali saya masuk ke emergency children hospital. Dua-duanya sama-sama 2 kali masuk emergency. Haleluya. Saya SMS Bu Indri, saya bilang, Bu, ini kenapa? Wah, Lia lagi dilatih. Ini namanya langsung praktek ya, bangkit jadi lebih dari pemenang. Haleluya gitu. Saya bilang, Ceslin sembuh, Nicole juga pasti sembuh. Betul, saudara, dicek gitu, saudara ya. Di tenggorokannya dia merah-merah, kata dia ada virus gitu. Dicek urinnya, dokternya bilang it's okay, ini cuma virus biasa, kamu rawat dia 7 hari, it's okay. Kalau 7 hari dia belum sembuh, kamu balik lagi. Tuhan Yesus, jangan sampai balik lagi. Sampai apal jalan ke Children Hospital, orang 2 minggu 4 kali bolak-balik, saudara. Aduh, ya saya berdoa, Tuhan sembuhkan Nicole. Saudara, Tuhan jawab, Nicole belum sembuh juga sampai malam Imlek waktu itu, saudara ya. Saya bawa dia mukanya tomat merah. Panas, ya nangis, saudara ya. Hari Minggu juga saya berangkat, hari itu saya jadwalnya WL, saudara. Saya mau berangkat, Nicole mimisan. Aduh, buat saya di hati saya, Tuhan, saya mau berangkat pelayanan. Ya apa ini anak saya kok masih panas, mimisan gitu, saudara ya. Saya kasih minum obat, saya rawat, saudara ya. Waktu itu Pak Benny gantiin saya telat nggak apa-apa, yang penting saya datang ke gereja, saudara. Pulang gereja dia masih seperti itu. Akhirnya saya ambil keputusan, saya kayaknya nggak berangkat ibadah yang kedua. Minggu sore itu saya nggak pergi untuk ke gereja, karena saya stay untuk Nicole ya, masih panas, demam panas turun. Betul, saudara, hari itu jam 6 sore saya ditelepon oleh Children Hospital. Saya bilang, ini apalagi Tuhan, nggak pernah pulang dari rumah sakit terus ditelepon dari rumah sakit. Saya ditelepon, saudara, ditanya, how's Nicole doing? Nicole still fever. Nicole masih punya panas dingin. Dia masih nangis kalau malam nggak tidur, seperti kayak ada yang dirasa gitu, saudara, yang ringing terus, saudara ya. Nanti kalau dia udah capek jam 5 tuh baru tidur, itu pun cuma setengah jam bangun lagi seperti itu, saudara. Itu yang saya hadapi. Buat saya, wah, itu proses yang luar biasa menempa saya, saudara ya. Saya bilang, Tuhan kuat, Tuhan kuatkan saya. Betul, saudara. Ternyata cek urinnya, Nicole itu terkena urine infection, saudara. Dan waktu itu dia bilang, saya kasih antibiotik ya. Kalau di Amerika tuh nggak sembarang kasih antibiotik. Kalau nggak benar-benar parah, dokter nggak akan rilis antibiotik, saudara. Beda banget sama di Indonesia. Saya kasih antibiotik. Hari itu sudah Minggu malam, Pak Benny pergi ke farmasi, tidak dapat obatnya, saudara, karena sudah tutup farmasinya. Haleluya, ronda lagi, bergadang lagi, semalam lagi. Baru hari Seninnya dia bisa minum antibiotik, saudara, dan diminum sampai 10 hari. Puji Tuhan, hari pertama, hari kedua minum antibiotik semakin baik. Hari ketiga sudah mulai cerah, cuman matanya aja masih bengep gitu, saudara, karena dia hebat nangis ya, matanya merah. Saya pikir, puji Tuhan, ini pemulihan terjadi, sehat sembuh terjadi. Tiba-tiba belum selesai, saudara.
ganti Pak Beni, saudara. Haleluya. Dia bilang, mata saya pegel. Ini kenapa ini ya? Merah-merah. Oh, mungkin iritasi. Saya tetesin. Tambah hari, bukan tambah baik, tambah jadi, saudara. Merah itu mata kanannya, saudara. Saya bilang, kamu pergi ke emergency. Ya, hari itu Kamis malam pergi ke emergency, saudara. Ya, dia cek, ternyata dokter katakan kamu kena virus pink eye. Apalagi itu, saudara. Nggak mudeng, saudara. Haleluya. Dan dia bilang, ini sangat menular. Jadi kamu harus pisah ruangan, pisah semua barang-barang dengan anak-anak dan istri. Pulang-pulang dia katakan, aku kena pink eyes. Dan dokter katakan, kalau ini mata satu sudah kena pink eyes, pasti cepat atau lambat, in couple days, mata sebelah saya pasti kena. Betul, saudara. Besoknya matanya merah, dua-duanya kayak berdarah. Itu putih-putihnya itu udah nggak ada, saudara. Merah semuanya, saudara. Ya, dan itu sakit gitu, saudara. Dan hari itu langsung, saudara, dia tidur di kamar lain, saudara. Saya take care lagi anak-anak dua itu, saudara. Saya bilang, Tuhan, kalau boleh suami saya jangan sakit. Tapi Tuhan izinkan sakit. Saya nangis, saudara. Saya telepon Bu Indri. Saya bilang, Bu, telepon. Saya kuatin, Bu. Buat saya secara manusia, saya nggak kuat. Udah capek. Itu udah minggu ketiga loh, Januari. Sepanjang Januari sakit gantian. Jesslyn sembuh. Kami sekeluarga, Jesslyn sembuh. Kemudian juga Nicole sakit sembuh. Gantian Pak Beni, saudara. Dan hari itu, saudara ya, hari itu, minggu itu saya ditugaskan untuk khotbah gitu, sharing di gereja. Kata Pak Beni pink eyes, jadi kemana-mana dia harus pakai kacamata. Orang pikir ini Pak Beni ini mulai gaya nih, kemana-mana pakai kacamata gitu, saudara ya. Bukan sakit mata gitu ya, tapi kita berjuang sama-sama. Wes pokoknya minum vitamin, minum obat gitu, semangat gitu, saudara ya. Bu Indri doakan saya dan saya bangkit iman saya, ya bangkit. Saya deklarasi, saudara ya, kalau Nicole sakit gitu, saya deklarasi sembuh sehat. Saya ngoceh sendiri tengah malam, enggak apa-apa, saudara ya. Buat saya juga menguatkan iman saya bangkit sehat kuat, karena hari itu, hari Sabtu, saya udah merasa badan saya meriang, karena dua minggu, saudara, saya nggak tidur baik, saudara ya. Badan saya meriang gitu, saudara, rasanya mau nggak kuat gitu, saudara, untuk khotbah, untuk pelayanan, kayak nggak kuat. Waktu itu malam-malam, salah satu jemaat bilang, Bu Lia, saya grokin aja. Wah, saya pikir masuk angin. Wah, puji Tuhan, saudara, habis grokin, minum, tolak angin dari Indonesia, saudara, tetap aja kita bawa ke Amerika gitu, saudara, sembuh gitu, saudara. Haleluya, baik gitu, saudara. Saya bisa fresh gitu. Malamnya, saudara, anak saya nggak tidur, nggak bisa, saudara, bangun pagi, saya nggak kuat, saya mau nangis, Tuhan, aku nggak bisa, tapi ini gimana, Tuhan? Pak Beni matanya masih merah, nggak mungkin dia khotbah pakai kacamata, saudara ya. Dan yang nggak ada, nggak bisa baca ayat, ini apa, Tuhan? Saya harus bangkit. Saya bilang sama suami, gini deh, saya kalau boleh mungkin saya ini aja, khotbahnya lewat Zoom seperti ini. Jadi saya nggak usah cepet-cepet, nggak usah ke gereja gitu. Suami saya bilang, nggak bisa, beda kalau kamu nggak khotbah, beda kalau nggak online, nggak onsite, beda. Aduh Tuhan, saya bilang, ini apa Tuhan? Saya maunya nggak berangkat, saudara ya. Waktu di tengah-tengah saya susun khotbah malam itu, saudara ya, saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, aku nggak mampu, aku nggak siap, Tuhan, aku nggak bisa secara manusia, saya nggak bisa, Tuhan. Waktu itu saya ketik-ketik ya bahan khotbah saya, saudara ya. Tuhan bicara lewat lagu, saya putar lagu, tiba-tiba saya berhenti di satu lagu. Bapa, kau setia, kau tunjukkan kasih setiamu. Tuhan bicara lembut buat saya. Aku ada bersama dengan engkau. Saya nangis, saudara. Saya bilang cukup buat saya kalau Tuhan masih ada bersama dengan saya. Tuhan dampingin saya pasti kuat. Saya pasti bangkit jadi pemenang. Saya pasti kuat. Wah, saya ngomong itu, saudara ya, sambil bertetes air mata karena badan saya jujur nggak enak, saudara. Saya mandi, saya prepare anak saya jalan ke gereja dingin-dingin. No worries, saya bilang, Tuhan, wah sakarepmu Tuhan. Nek aku berangkat, kekuatanku nggak ada, tapi kekuatan Tuhan, aku mau bangkit jadi pemenang. Benar, saudara ya.
Maaf, itu gerundang-gerundang berarti anak saya bangun di atas, saudara ya. Ya, saudara. Jadi saya bangkit bangun, saudara ya. Betul, saudara. Saya bisa naik mimbar, saya khotbah, saudara ya. Itu saya rasa itu bukan saya. It's not me, it's not Lia. Saya khotbahin jemaat, saudara. Bangkit, lebih dari pemenang. Saya waktu itu minggu itu dapat rema tentang Yusuf. Dan saya dengar Bu Indri bagi tentang Yusuf. Jumatnya confirm. Tuhan mau saya belajar dari Yusuf, saudara. Waktu Yusuf dikasih mimpi sama Tuhan, mendapatkan promosi, yang ada faktanya dia mengalami proses hidup, saudara. Berapa banyak di antara saudara yang mungkin terima janji Tuhan, terima berkatnya Tuhan, ya Tuhan akan membawa kita semakin naik, promosi Tuhan, tetapi ternyata keadaannya besoknya seperti Yusuf, kita harus masuk sumur, kita mungkin rasanya di penjara, kita mungkin rasanya sedang dalam keadaan yang down, paling bawah. Tapi bersyukurlah saudara, justru masuk sumur, masuk penjara, Tuhan sedang proses kita, bentuk kita jadi lebih kuat. Tuhan sedang stretch otot rohani kita jadi lebih kuat. Supaya waktu Tuhan menggenapi janjinya, memberikan promosi, mengangkat saudara, saudara jadi kuat dan bangkit untuk jadi lebih dari pemenang. Don't worry, saya juga punya PowerPoint. Nah, saudara kan biasanya menit pertama langsung PowerPoint-nya mana. Nah, ini menit terakhir, kesimpulan PowerPoint. Saudara, Bu Indri sharing tentang kisah Yusuf. Israel lebih mengasihi Yusuf, karena Yusuf itu adalah anak dari Rahel. Ya, Yakub jatuh cintrong sama Rahel luar biasa, saudara. Bahkan Yusuf juga diperoleh waktu masa tuanya, karena itu Yusuf dicintai oleh Yakub. Nah, saudara, yang menarik adalah ini, pelajaran yang kedua. Waktu Yusuf mendapatkan mimpi, nah ini yang harus hati-hati. Yusuf sharingnya tidak hati-hati, saudara. Dia sharing kepada seluruh anggota keluarganya, koko-kokonya, dan mereka menjadi jealous. Haleluya. Waktu dia sharing, dia menjadi jealous. Nah, saudara, Yusuf dapat mimpi bahwa berkas-berkas gandum akan sujud kepadanya. Bulan bintang akan sujud kepadanya. Bapak Ibu saudara, waktu dia sharing, saudara-saudaranya tidak happy. Dia pikir dia akan excited, mereka juga akan excited sama seperti Yusuf. Nggak taunya justru mereka iri hati dan jealous. Ini pelajaran berharga. Saudara, kalau saudara dapat visi dan mimpi dari Tuhan, saudara harus mengerti kepada siapa saudara sharing. Jangan sampai saudara sharing kepada semua orang. Mungkin seperti Pak John dapat mimpi jadi presiden Indonesia. Saudara langsung Pak John sharing ke seluruh kampung. Aku dapat mimpi jadi presiden Indonesia. Ya pasti orang kan, ini gimana sih, kenapa sih, gitu ya pasti ya. Nah itu yang terjadi dalam hidup saya dulu, waktu saya masih SMA, ya waktu itu ada pembina ngajarin, Globo Indonesia itu, ya Globo dunia dipeluk, Tuhan nanti kalau besar keliling dunia jadi penginjil dan sebagainya, saudara. Nah waktu saya berangkat ke Surabaya, saya nekat untuk sekolah Alkitab, pokoknya belajar untuk jadi hamba Tuhan. Hari pertama sampai Surabaya, itu tiba-tiba ada KKR retreat namanya, waktu itu Ibu Els Rehata. Ya saudara, itu tokoh Pentakosta pertama di Surabaya, menerjemahkan T.L. Osborne, yang mendoakan pendeta Timotius Arifin dipenuhi Roh Kudus dan sebagainya. Mendoakan kita sekolah, mahasiswa sekolah kita. Dan waktu saya didoakan, ingat hal ini, masih yang bocor, minta tolong. Nah, waktu saya didoakan Bapak Ibu saudara, ibu ini ngomong, kamu akan keliling bangsa-bangsa, kamu akan pergi ke kota-kota, ke bangsa-bangsa. Saya ngomong, Bu, saya sampai Surabaya aja kesasar, saya nggak tahu, kayak Tarsan masuk kota, baru nyampe Surabaya udah dinubuatin ke bangsa-bangsa. Nah, saudara, tapi saya percaya janji itu, saya tulis di kertas. Dan saudara, waktu semester 3 saya khotbahkan tentang itu. Tangkap visinya Tuhan, tangkap mimpinya Tuhan. Ya, saya bilang, teman-teman, saya dapat mimpi visi dari Tuhan. Dan setiap malam, kadang setiap pagi, saya angkat kertasnya, saya doa tinggi-tinggi di hadirat Tuhan. Jadilah sesuai kehendak Tuhan. Saudara, jujur,
Separuh dari mereka nggak setuju. Kakak-kakak kelas di sekolah Alkitab nggak setuju. Bahkan besoknya dia khotbah yang lain. Benny itu emosi. Benny itu cuma ngikuti kemauan diri sendiri. Benny, saya ngomong, saya nggak dapat dari siapa-siapa. Saya dapat dari Tuhan, saya yakin. Seperti Yusuf mungkin. Waktu punya mimpi, ya saya sharing kepada orang yang salah. Hati-hati loh saudara. Kalau saudara dapat visi, saudara dapat tuntunan Tuhan, Tuhan bicara buat saudara, pastikan saudara sharing kepada orang-orang yang membangun saudara. Orang-orang yang mengerti saudara, orang-orang yang berdoa bersama saudara. Jangan sharing ke semua orang. Kalau saudara salah sharing kepada orang itu, justru they will kill your vision, they will kill your dream, they will discourage you. Engkau akan jadi lemah karena mereka akan ngomong negatif, talk of you from the vision of God. Saudara keluar dari visi Tuhan karena mana mungkin Elizabeth, mana mungkin Ani, mana mungkin Yosman, mana mungkin Nelly, mana mungkin Silvana. Saudara, bagi Tuhan nggak ada yang tidak mungkin, semuanya mungkin. Tepuk tangan dulu bagi Tuhan. Mungkin orang berkata nggak mungkin keluargamu dilawat Tuhan. Dalam nama Yesus saya berkata, keluargamu mungkin dilawat Tuhan. Suamimu cinta Tuhan, anak-anakmu mengasihi Tuhan, utangmu lunas, bahkan kau diberkati berlimpah-limpah di tahun 2023. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mana mungkin di adalah situasi krisis ini bisnismu diberkati. Bagi Tuhan nggak ada yang mungkin. Seperti kejadiannya Ishak, justru di masa paceklik dia diberkati, semakin kaya untuk jadi berkat. Bisnismu diberkati sehingga engkau terus melayani Tuhan, setia melayani Tuhan, dan terus jadi berkat bagi banyak jiwa. Tepuk tangan dulu bagi Tuhan, sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi yuk kita belajar dari Yusuf. Kalau saudara dapat mimpi dari Tuhan, kalau saudara dapat visi dari Tuhan, catat sungguh-sungguh, doakan sungguh-sungguh, imani sungguh-sungguh, percaya sungguh-sungguh. Tapi hati-hati, jangan sharing kepada semua orang. Pastikan sharing kepada orang-orang yang menghidupi visi mereka sendiri. Jangan-jangan mereka nggak punya visi, saudara. Jangan-jangan mereka nggak punya mimpi. Lah mereka nggak punya mimpi, nggak punya visi, dengar saudara punya mimpi dan visi. Jealous saudara-saudara. Justru akan membunuh visi dan mimpi saudara. Pastikan saudara percaya bahwa yang dari Tuhan pasti akan jadi kenyataan. Saudara, Pak Tim selalu khotbah gini. Dengarkan, mohon lihat saya semua, lihat saya. Halo, lihat saya. Mimpi itu nggak bayar. Saya akan stop. Mimpi itu nggak bayar. Kesalahan orang Kristen, orang percaya, nggak berani bermimpi. Ini masih di awal tahun 2023. Minta sama Tuhan, saudara. Catat mimpi buat keluargamu. Mimpi buat anak-anakmu. Mimpi buat pelayananmu. Di hadirat Tuhan, angkat sungguh-sungguh percaya. Aku percaya Tuhan. Saya sering gagal. Saya sering lihat mimpi saya nggak jadi kenyataan. Tapi mimpi itu nggak bayar. Ini loh saudara. God never do greater than your dream. Tuhan tidak pernah melakukan perkara yang lebih dasar, lebih dari mimpi saudara. Kalau saudara nggak mimpi, God will not do anything. Saya mau ingkari saudara, kita punya Tuhan yang dahsyat loh. Dia sanggup menciptakan langit dan bumi. Apalagi cuma mimpi kita, saudara-saudara. Mungkin beberapa kita, aduh Pak, saya sudah sering mimpi, saya sering berdoa. 2022, 2021 nggak jadi kenyataan. Tapi 2023 beda, kita pemenang. Tepuk tangan dulu, kita pemenang. Saya kasih waktu 1 menit, catat saudara, mimpi saudara apa? Ayo, mimpi nggak bayar, nggak salah saudara, doa. Aku mimpi, Pak, anakku dapat scholarship, anakku sekolah ke luar negeri. Aku mimpi, Pak, di rumahku ada komsel. Aku mimpi, aku diberkati supaya bisa melayani. Aku berdoa, Pak, mimpi saudara, mimpi. Iblis akan berkata, aduh mimpimu nggak jadi kenyataan, aduh kamu udah tua. Siapa bilang?
Di sini nggak ada yang kayak Musa 80 tahun, justru Tuhan panggil Musa waktu umur 80 tahun. Nggak ada. Pastor Raven masih 50 tahun, saudara, 45 kayak. Saudara, semua masih muda, saudara. Haleluya. Jadi ini in my spirit, Anda sudah mungkin lelah bermimpi, nggak dijawab. Saudara, jangan berhenti. Masih ada waktu. Mimpi nggak bayar. Kita serahkan sama Tuhan. Jadilah sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebab bagi Tuhan nggak ada yang mustahil. Saudara, saya sampai Amerika, duit saya cuma $30, saudara. Sekarang punya anak, punya istri. Kita diberi gereja, tentunya bukan rumah saya juga, rumahnya Tuhan, gereja semua. All is start with dream. Semua dimulai dari mimpi. Tentunya mimpi yang dari Tuhan. Saudara, saya tanya, mimpinya Yusuf jadi kenyataan nggak? Endingnya. Mimpinya Yusuf mustahil nggak awalnya? Kelihatan mustahil. Tapi Bapak Ibu saudara, kalau mimpi yang dari Tuhan, temanmu boleh nggak setuju, saudaramu boleh nggak setuju, orang-orang boleh, bahasa Jawanya ngenyek, saya sering dinyek orang, saya sering diremehkan orang, saya sering dianggap, nggak mungkin Benny, mana bisa, bagi Tuhan nggak ada yang mustahil, karena aku punya Tuhan yang dahsyat, kan kita nyanyi, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Saudara, kita tidak fighting dengan our own strength. Kita punya Tuhan yang besar. Apapun yang terjadi hari ini, ayo bangkit pasukan-pasukan Tuhan. Ayo bangkit, tulis mimpimu, catat mimpimu, bangkit. Karena kita percaya bagi Tuhan nggak ada yang mustahil. Saudara, kita harus belajar dari pemimpin, gembala pembina kita, Pastor Niko. Waktu sudah dia canangkan Pentakosta ketiga. Apakah sudah terjadi? Belum. Dia bicara Pentakosta ketiga. Bertahun-tahun dia sampaikan. Orang malah kritik. Apa itu? Tapi terjadi enggak? Terjadi. Orang yang menghidupi mimpi. That's the best thing, the best example yang kita belajar dari gembala pembina. Beliau konsisten. Beliau selalu berkata, bahkan kita semuanya sampai hafal apa Pentakosta ketiga. Beliau konsisten, punya EPT, presiden EPT, konsisten EPT, diperkatakan pagi, siang, malam. Terjadi enggak? Terjadi, saudara. Mari kita konsisten kepada mimpi dan visi kita. Jadilah sesuai dengan imanmu. Maka percayalah, orang yang ngandalin Tuhan nggak pernah ditinggalkan Tuhan. Saudara, kita bukan cari apa-apa di dunia ini. Kita cuma mau ngejar mimpi dan visinya Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan terjadi atas hidup kita. Yang setuju katakan amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita yang ajaib. Haleluya. Lanjut, 10 menit lagi selesai. Nah, saudara, waktu Yusuf dapat mimpi, dan mimpinya tidak jadi kenyataan, apa respon kita? Katanya jadi perdana menteri, jadi pemimpin, jadi orang hebat. Dibuang ke sumur. Dijual ke Mesir. Bukan hanya itu, bahkan digodain sama istri Potifar. Proses perjalanan Yusuf gak gampang. Ya, puji Tuhan, Yusuf nggak seperti asistennya Freddy Sambo, saudara. Tapi Yusuf lari dari Tante Pot, saudara. Ya, sedikitlah biar guyon nyebut Sambo. Haleluya. Untung imannya Yusuf bukan Imron, tapi iman sungguhan. Lari, saudara, dari proses. Bukan lari mendekat, lari menjauh. Akhirnya dia menang. Nomor 1, kesimpulan. Jangan menyerah. Saat proses terjadi dalam hidupmu, do the hard work, pray harder. Saudara, orang-orang Korea di Amerika tuh sukses luar biasa. Kita mau belajar. Mereka orangnya, kalau pagi di gereja-gereja Korea itu, saya lihat 400-500 orang berdoa. Bangun pagi mereka berdoa. Kalau kerja mereka juga luar biasa, saudara. Berdiri 12-14 jam mereka juga bekerja luar. Jadi work hard dan juga jangan lupa pray harder.
Do your best and God will do the rest. Jadi kalau kita sedang Miracle Institute, penyembahan fajar, bukan berarti udah selesai Pak, udah doa nih, udah selesai Pak. Seperti tadi Lia sharing, kami sakit, kami doa, tapi kami nggak nyerah. Ya tetap ke gereja, ya pakai kacamata. Ya di Philadelphia ini kan ada artis rock namanya Stevie Wonder. Kalau yang main pakai piano gitu. Iya, semua panggil saya hari Minggu kemudian Pastor Benny kayak Stevie Wonder pakai ya kacamata. Bukan, saya bukan Stevie, saya Ebit GAD atau Panca Ponda, saudara. Ya udah, emangnya aku nge-action? Ya enggak, walaupun mata sakit merah aku tetap bangkit. Nggak boleh nyerah. Ya saudara, tetap penyembahan fajar juga join. Ada yang ngecek, masih sembuh Pak? Udah gimana? Besok pokoknya nyanyi, sembah Tuhan, bangkit saudara. Doa yes, tapi kita nggak boleh menyerah. Do the best. Karena kita percaya, ora et labora, ya bekerja sambil berdoa. Kalau ora labora, ora kerja, ya ora opo-opo, nggak ada terjadi apa-apa. Oke, jadi tetap tidak boleh menyerah, apapun keadaan kita, bekerja dan berdoa. Nomor 2, catat ya saudara-saudara, kesimpulan. Nomor 2, membangun keintiman dengan Tuhan. Yusuf itu peka mendengar suara Tuhan. Yusuf itu mengerti tuntunan Tuhan. Yusuf itu memiliki hikmat, kebijaksanaan yang diberikan Tuhan. Yusuf dimampukan Tuhan untuk mengambil keputusan yang tepat dalam situasi dan kondisi. Contohnya apa, Pak? Waktu orang datang kepada dia dengan mimpi, juru makan, juru minum, juru roti, bahkan Fir'aun. Waktu semua orang bingung, nggak ngerti, Yusuf karena dia punya keintiman dengan Tuhan. Saya garis bawahi, karena dia punya keintiman dengan Tuhan, maka hikmat surgawi diberikan kepadanya sehingga dia mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidupnya, di dalam bangsa Israel, dan apa arti mimpi Tuhan. Saudara, waktu saudara intim dengan Tuhan, maka rahasia-rahasia Allah akan diberikan kepada saudara. Waktu saudara intim kepada Tuhan, sebelum air bah terjadi, Nuh sudah mendapatkan pesan daripada Tuhan. Sebelum Sodom dan Gomora diporak-porandakan, Abraham yang disebut the friend of God, sahabatnya Tuhan, sudah diberikan warning karena Tuhan sayang dan cinta Abraham. Bapak Ibu Saudara, karena Tuhan dekat dengan saudara, intim dengan saudara, apapun yang terjadi ke depan, percayalah, Dia akan menolong kita, menyertai kita, bahkan membisikkan rahasia-rahasianya, sehingga saudara diselamatkan, dilindungi, sehat, sempurna. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita yang dahsyat. Itulah saudara yang akan terjadi bagi orang yang intim. Orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang intim dengan Tuhan, akan mengambil keputusan yang tepat di dalam hidupnya. Di saat krisis, di saat bingung, saudara, the wisdom of God. Seperti Tuhan memberikan kepada Salomo, di tengah-tengah krisis, saudara kita akan terima wisdom of God. Dan wisdom itu dari Tuhan. Saya berkata ya, hikmat dari Tuhan itu nggak murah, saudara. Hikmat dari Tuhan is not cheap. Hikmat dari Tuhan diperoleh karena kita dekat, intim, mengasihi Tuhan. Dan karena kita dekat dengan intim dengan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan rahasia-rahasianya buat hidup kita. Yang setuju katakan, amin. Saudara, anak saya sering tanya gini, Daddy, next week what we are going to do? Ya, Daddy, after school, if I do great in school, what are you going to do? Kalau aku lakukan yang baik di sekolah, dapat grade yang bagus, apa yang saya harus lakukan untuk kamu? Kamu lakukan apa? Kasih reward apa? Saudara, kami tuh selalu cek gitu. Di Amerika tuh weather ada forecast weather. Kalau di Indonesia kan panas terus atau ya hujan terus. Nah, di sini kan up and down. Hari ini 0 derajat, besok bisa 50 derajat, hari ini snow, besok terang, hari ini apa, kan 4 musim, saudara. Nah, saudara kan anak kecil nggak bisa lihat weather forecast. Oh, minggu depan terjadi ini, minggu depan. Nah, Bapak Ibu saya kasih tahu sama dia, Jesslyn, minggu depan seperti ini. Minggu depan akan dingin, pakai baju ini.
Minggu depan kita nggak jadi pergi ya, minggu depannya lagi baru pergi, karena minggu depannya akan snowtable dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan akan memberikan rahasia-rahasia kepada anak-anaknya di sini yang takut dan cinta akan Tuhan. Waktu saudara mau investasi, Tuhan bilang, jangan investasi dulu, tunggu dulu. Waktu saudara mau sign kontrak dengan teman, ojo, jangan dengan orang ini, nanti Tuhan akan kirim yang lain lagi. Saudara, waktu saudara dapat panggilan kerja, jangan ke sini. Ini ada pekerjaan yang lebih baik lagi. Waktu saudara milih, Pak, ini kayaknya ceweknya enggak cakep, ya cantik, rambutnya panjang, keren Pak. Saudara bangun, jangan lihat dulu belakangnya, ternyata belakangnya bolong, saudara, sinder bolong artinya. Jangan, nanti Tuhan akan memberikan yang lebih baik lagi, saudara. Jadi Tuhan akan memberikan rahasia-rahasia kepada kita supaya kita tepat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan buat hidup kita. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Saudara, Roh Kudus akan memberikan damai dan sejahtera. Kalau saudara dekat sama Tuhan, intim sama Tuhan, waktu saudara keluar dari jalur Tuhan, itu Roh Kudus akan bicara. Roh Kudus akan memberikan uncomfortable in your life. Rasanya kok nggak damai ya? Itu alarm loh Bapak Ibu Saudara. Tak kasih tahu para pendoa, prophetic generation, prophetic people hear me, dengar. Kalau Roh Kudus memberikan warning dalam hidup saudara, alarm saudara sedang bunyi, jangan, ojo, jangan saudara, nggak comfortable, jangan ditabrak. Saya ulangi, jangan ditabrak. God is speaking to you. Tuhan sedang bicara buat saudara. God is warning you. Tuhan sedang telling you. Ini berkata maju. Jangan. Otak berkata untung, cuan gede, untung ini keren. Tapi Roh Kudus bicara, jangan. Kalau saya mau lihat ini. Saya mau dengar ini. Karena yang dari sini, ini dari Tuhan. Kalau dari sini, cuma dari manusia. Roh Kudus akan memberikan kepekaan itu bagi orang-orang yang intim dan dekat dengan Tuhan. Karena Tuhan tidak mau langkah kita adalah langkah yang salah. Dia mau setiap langkah kita dituntun Tuhan sehingga kita akan masuk tanah perjanjian di tahun 2023. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Jadi waktu saudara intim, Roh Kudus akan bicara dan kita dengar dan taat. Maka kita akan melihat kemenangan yang besar terjadi di tahun 2023. Slide yang terakhir. Poin yang terakhir. Bapak Ibu Saudara, setelah membangun keintiman dengan Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Memiliki paradigma yang baru. Kejadian 45, 4-8, Yusuf berkata, ya saudara, kepada saudara-saudara, karena saudara merasa ketakutan. Jangan-jangan nanti Yusuf bunuh kita, balas dendam. Yakub, papa kita udah enggak ada. Tapi kan kita tahu semua ayat yang sering kita dengar bahwa puji Tuhan, manusia mereka-rekakan yang jahat, tetapi Tuhan mengubahnya menjadi satu berkat keuntungan bagi kita. Itu ayat emas yang selalu dikatakan in the end of the story of Joseph. Jadi Bapak Ibu Saudara, yuk kita mengimani Kejadian 50 ayat 20. Ada teman kita, sahabat kita, nusuk kita dari belakang, rekan bisnis, saudara mungkin sedang zolimin kita. Kejadian 50 ayat 20 terjadi. Memang mereka rekan-rekan yang jahat, tapi justru Tuhan mengubahnya menjadi perkara yang besar. Memang saudaranya membuang dia ke sumur. Memang istri tante Pot yang kegatelan, yang memfitnah dia untuk dia masuk penjara. Tapi semuanya itu diizinkan Tuhan. Ujungnya adalah istana. Karena Tuhan yang kita lain itu adalah setia dan adil. Gusti Yesus mboten sare. Keadilan pasti akan ditegakkan. Apa yang diberkati Tuhan, diberkatilah untuk selama-lamanya. Jadi kalau itu memang berkat buat saudara, itu pelayanan buat saudara, itu panggilan buat hidup saudara, nggak usah takut. Nggak akan lari kemana-mana. Sebab apa yang Tuhan berkati, diberkatilah untuk selama-lamanya. Bapak, Ibu, kalau di sini Anda punya toko, tokomu di tengah pasar yang ramai,
Pak, kok si A buka toko yang sama kayak saya, jualan yang sama, si C, si B buka lagi. Saya mau beritahu, berkat yang hari Tuhan tidak akan lari kemana-mana. Jika memang Tuhan yang mengizinkan toko itu ada, maka diberkatilah toko itu dan diberkati untuk selama-lamanya. Saudara, pelayanan juga, maaf, kadang banyak gereja yang tumbuh, banyak gereja yang buka cabang di mana-mana. Saudara ada di daerah itu, nggak usah takut. Jemaat itu miliknya Tuhan. Berkat itu datangnya dari Tuhan. Jika engkau diberkati, diberkatilah untuk selama-lamanya. Pekerjaanmu mungkin banyak saingan di kerjaanmu, di pabrikmu, di perusahaanmu. Orang coba mencongkel engkau, menyikut engkau. Tak kasih tahu ya, posisi itu datangnya dari Tuhan. Kalau Tuhan sudah memberikan posisi itu, maka berkat itu diberkatilah untuk selama-lamanya. Yusuf mendapatkan mimpi visi, dia menjadi perdana menteri, nggak peduli dia dimasukkan penjara, nggak peduli dia dimasukkan sumur, nggak peduli dia difitnah, nggak peduli dia dilupakan oleh juru minum, nggak peduli dia dianiaya oleh saudara-saudaranya. Kalau mimpi yang dari Tuhan, kalau berkat yang dari Tuhan, diberkatilah untuk selama-lamanya. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Saya berdoa. Saudara, firm hari ini. Aku orang-orang yang diberkati. Kalau aku diberkati, apapun yang terjadi, I'm not going to be scared. I'm not going to be afraid. Karena yang diberkati Tuhan, diberkatilah untuk selama